Mungkin secara materi sudah bisa memenuhi kebutuhan Ananda semua, tapi percayalah kehadiran ayah bundanya mungkin itu yang sangat-sangat dirindukan oleh Ananda. Tidak selalu yang namanya anak dengan ranking pertama atau juara umum atau yang the best itu akan sukses dalam kehidupannya atau berhasil ya. Mungkin dari sisi materi dia berhasil, misalnya menjabat apa atau misalnya sesuatu yang diukur dari itu tadi materi. Tapi ternyata dari sisi yang lainnya belum tentu juga. Bahkan ada orang-orang, kalau kita lihat biografi orang-orang terkenal, mereka ada yang bahkan tidak mempunyai pendidikan sampai level yang tinggi ya. Karena kan untuk membentuk satu perilaku atau sebuah budaya gitu, apalagi membaca itu kan diperlukan satu proses juga ya. Gak bisa satu malam simsalabim anak-anak tuh seneng baca. Dalam menuju generasi emas 2045, tidak lepas dari peran seorang guru. Keberhasilan suatu generasi di masa yang akan datang sangat bergantung pada kualitas guru yang mengajarkan di sekolah saat ini. Jika melihat keadaan generasi sekarang, banyak dari kita yang menilai ini adalah kemunduran kualitas generasi. Kira-kira apa penyebabnya? Guru, kurikulum, atau generasi itu sendiri? Kali ini, kami telah hadirkan guru-guru hebat dengan segudang pengalaman untuk mendiskusikan hal tersebut. Mari kita dengarkan di Magneto kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Magnet Talks. Kembali ke kami sebagai host dalam podcast. Hari ini kita akan membahas mengenai peran guru kreatif dalam menciptakan sekolah yang unggul. Nah, sekolah unggul itu apa? Akan kita bahas bersama dengan guru-guru Sri Kandi dari ICMS. Ada 3 orang guru ICMS di sini yang sudah hadir di tengah-tengah saya. Yang pertama ada Ibu Maya, Ibu Dian, dan Ibu Dini. Ketiganya oleh kami di yayasan dan juga dianggap oleh para murid-murid sebagai guru-guru yang kreatif. Nah, maka kita akan banyak bertanya kepada guru-guru ini mengenai peran guru kreatif untuk menciptakan sekolah yang unggul. Buat ibu-ibu nih ya, sekolah unggul tuh buat Bu Maya tuh apa sih Bu sebenarnya yang dinamakan sekolah unggul? Baik, seiring dengan perjalanan waktu ya dan juga pengalaman yang saya dapatkan, sekolah unggul itu sebetulnya tercipta dari lingkungan sekolah, tempat anak-anak dan para guru itu berinteraksi. Istilah sekolah unggul menurut saya pribadi adalah sekolah yang berisi para pendidik yang memberikan bukan hanya sekedar ilmu, tetapi juga membentuk karakter siswa. Sehingga karakter sekolah unggul itu untuk masing-masing sekolah tentunya sesuai dengan visi dan misi sekolah tersebut. Sehingga ukuran unggul itu pastinya berkaitan dengan visi dan misi masing-masing sekolah. Kalau di dalam Diknas itu ya sekolah unggul, kan mereka nggak melihat visi misi itu ya, mereka kan outputnya melihat apa itu ya, hasil ujian gitu ya, yang diterima oleh masyarakat gitu. Nah itu gimana Bu? Baik. Memang di sini kita tidak bisa memungkiri bahwa masih ada paradigma ya, paradigma bahwa sekolah unggul itu yang nilai akademisnya tinggi, gitu. Tapi menurut saya pribadi, dari pengalaman saya gitu ya sebagai pendidik, ternyata kesuksesan seorang anak itu tidak hanya ditentukan oleh nilai akademis, tapi juga
karakter, Oke. karakter yang kuat. Sehingga menurut saya sekolah unggul itu adalah yang hasil didik dari para guru itu membentuk siswa yang selain nilai akademisnya mumpuni sesuai dengan tuntutan lapangan pekerjaan atau tuntutan zaman, tentunya siswa itu juga harus memiliki karakter yang kuat. Menurut saya sekolah unggul itu seperti itu. Oke. Ukurnya. Artinya kalau ada sekolah unggulan dari Diknas, belum tentu yang ranking 1 sampai 10 itu yang terus ranking 100 belum tentu anak-anaknya tidak unggul gitu ya. Iya. Menurut Bu Maya ya. Menurut saya seperti itu. Karena nantinya akan ada, kalau saya menggunakan istilah ya, seleksi alam itu pasti ada. Oke. Sehingga ketika seorang siswa lulus dari satu institusi gitu ya, nah disitulah dia akan diuji oleh kompetisi ya, artinya disitulah diuji kemampuan selain kemampuan akademisnya juga kemampuan karakternya gitu. Yang pasti karakter yang saya yakini harus dimiliki dengan kuat seorang siswa itu adalah pantang menyerah misalnya. Kemudian perseverance ya, artinya dia selalu bangkit dan selalu long life learning juga. Sepanjang hidupnya dia harus belajar karena kesuksesan itu sebetulnya juga bisa dipelajari. Ada strateginya gitu. Yang mungkin tidak seorang anak itu dapatkan di sekolah, tapi dari pengalaman hidup yang dia hadapi. Itu sih. Iya. Oke. Kalau dari Bu Dian, apakah sependapat atau ada yang lain gitu? Menurut saya ini berdasarkan pengalaman juga, karena mungkin apa yang saya dapatkan mungkin sudah lama ya, dari ketika saya masih muda. Dengan ini kan berarti saya mengalami beberapa masa periode pendidikan gitu. Nah, apa yang dikatakan oleh Bu Maya itu betul. Nah, jadi kalau kita melihat perkembangan zaman, dulu orang Indonesia itu sangat taksub sekali ya dengan hal-hal yang berbau teknologi, hal-hal yang berbau seperti dari barat gitu ya. Dan mungkin karena kita mengukurnya dengan bahwa keunggulan itu sesuatu yang istilahnya lebih ke arah materi mungkin ya. Nah, seiring dengan perkembangan zaman ternyata pada suatu titik tertentu ternyata manusia itu harus kembali kepada sang penciptanya. Jadi artinya unggulan itu menurut saya itu harus seimbang. Seimbang antara dunia juga dengan akhirat. Iya. Artinya yang dinamakan unggul, katakanlah dia punya nilai bagus gitu. Betul. Ya. Tapi nanti dalam kehidupannya setelah dia selesai sekolah, belum tentu sukses gitu ya. Betul. Karena itu tidak selalu yang namanya anak dengan ranking pertama atau juara umum atau yang the best itu akan sukses dalam kehidupannya atau berhasil ya. Mungkin dari sisi materi dia berhasil, misalnya menjabat apa atau misalnya sesuatu yang diukur dari itu tadi materi. Tapi ternyata dari sisi yang lainnya belum tentu juga. Bahkan ada orang-orang, kalau kita lihat biografi orang-orang terkenal, mereka ada yang bahkan tidak mempunyai pendidikan sampai level yang tinggi ya, seperti misalnya sampai S2 atau S3. Bahkan ada yang meniti dari nol tapi dia bisa sukses. Nah, itu kan kita perlu mempelajari bahwa sebetulnya kehidupan itu mengajarkan kita juga. Jadi bukan hanya dari bangku sekolah. Wah, agak dalam nih maknanya, nanti kita bahas lagi ya. Bu Dini gimana Bu? Iya, mungkin sedikit menambahkan ya Pak ya. Jadi kalau kita lihat paradigmanya gitu, paradigma mungkin dulu itu yang sukses adalah yang skornya tinggi, berarti hanya berfokus pada hasil, tapi dia melupakan prosesnya. Padahal saya percaya juga bahwa education is a journey, it's not only about destination. Jadi bagaimana si pembelajar juga memaknai prosesnya, gitu Pak. Jadi mungkin sama seperti Bu Dian dan juga Bu Maya tadi, bahwa
kalau belajarnya nggak ada maknanya, apa gunanya gitu ya, hanya sekedar hafal dan selesai gitu. Seperti kita tahu juga akhir-akhir ini justru orang-orang sukses juga ya melakukan kejahatan kriminal gitu ya. Justru kita yang ternyata nggak sangka gitu, padahal luar biasa ya biografinya gitu kalau dilihat-lihat seperti itu. Jadi memang ada yang kosong mungkin dari ini harus dipenuhi. Ternyata memang hidup itu harus seimbang gitu ya. Kemudian memaknai perjalanan hidup juga sebagai perjalanan belajar, seperti lifelong learner itu tadi. Bagaimana mengisi kehidupan kita, ternyata ya sepanjang hidup ya harus belajar gitu. Kalau jangan sekolah unggul berarti sekolah yang sukses tuh membentuk karakter-karakter pembelajar sepanjang hayat, bukan pembelajar yang mengejar skor. Ya, betul. Oke, waduh, ini faktornya sama. Jadi sukses tuh harus dunia akhirat ya. Betul. Dari karakter. Nah, ibu-ibu di sini menyampaikan dari sisi yang berbeda, sangat menarik. Nah, oke. Dan kalau kami lihat nih, Bu Dini, Bu Dian, Bu Maya, ini guru-guru yang banyak banget itu pengalaman mengajarnya. Saya udah baca CV-nya masing-masing, pengalamannya sangat banyak sekali gitu ya. Nah, bagaimana, ada perbedaan nggak sih ketika ibu-ibu tuh menjadi guru di awal mengajar dulu sampai sekarang gitu loh? Ya, dulu tuh dibutuhin nggak sih karakter gitu ya? Diajarin nggak karakter gitu ya? Kalau sekarang kan istilahnya sekarang karakter anak harus bagus, anak harus belajar filosofi ya, kayak gitu-gitu. Kayaknya dulu tuh kayaknya kita belajar mata pelajaran aja udah habis tuh udah dilepas. Gitu. Nah, saya mau tahu nih sebagai guru senior nih ya, yang punya pengalaman banyak, bagaimana nih menyikapi ini nih? Ada gak perbedaannya? Kalau ada, apa sih gitu loh perbedaan yang paling krusial yang dulu sama yang sekarang gitu? Mulai dari Bu Dian dulu. Kalau saya yang alami gitu ya, itu memang dari dulu dan sekarang itu perbedaannya mungkin sebetulnya ada sih perbedaannya, tapi mungkin juga agak bergeser dengan istilah-istilah. Mungkin kalau dulu kita tidak merasa bahwa itu kita belajar psikologinya atau filosofinya atau istilahnya di kelompok-kelompokan. Nah, tapi kalau sekarang itu kita lebih banyak kepada istilah-istilahnya. Jadi banyak-banyak istilah pendidikan ABCD-nya sampai kita pusing ya hanya memikirkan teori, menghafalkan teori. Nah, tapi kalau menurut saya, kalau dulu itu kita benar-benar merasakan bahwa kita itu dipersiapkan untuk hidup. Hidup itu artinya bukan kok kita harus pintar saja, berprestasi saja, tapi bagaimana kita besok menjalani kehidupan itu? Apakah sanggup kita hidup dari titik ke nol sampai kemudian titik teratas? Titik nol itu artinya ketika kita diuji dengan ketidakmampuan kita, dengan kekurangan kita, mampu bertahan nggak? Nah, kemudian ke titik di atas, titik puncak, ketika kita misalnya diberikan oleh Allah itu satu rezeki, sehingga kita misalnya ya boleh dibilang misalnya berkecukupan, apakah keimanan kita atau karakter kita itu masih tetap sama, masih tetap baik gitu maksudnya ya. Kan kadang-kadang sudah sampai di posisi puncak lupa ya Pak ya, kacang lupa kulitnya. Nah, lupa sama kan sekali ya. Bu, itu mulai bergesernya mulai kapan tuh Bu? Saya rasa ketika pendidikan itu sudah menyentuh ke arah yang lebih modern lagi. Oke, tahun berapa tuh Bu? Ya sekitar pertengahan ya, 90 ke atas mungkin. 90 ke atas. Karena saya ngerasakan 90 ke bawah itu jiwa juangnya itu masih kuat. Tapi sekarang bergeser karena mungkin dengan kemakmuran ekonomi, semua serba ada, semua serba mudah. Jadi jiwa juang kita ini semakin bergeser gitu ya. Menurun ya maksudnya? Ya menurun. Ya seperti misalnya anak, kalau kita dulu ingin sesuatu kan kita harus kerja keras. Kalau sekarang kan mungkin orang tuanya sudah lebih mampu, kan mudah untuk memfasilitasi anak. Jadi mungkin di situ ya. Di situ ya. Iya. Oke. Bu Dini? Iya, tentu berbeda sekali ya Pak ya. Kebetulan saya sudah mengajar dari 2003 nih. Waktu itu saya masih kuliah, sebetulnya belum lulus, jadi sudah diminta mengajar. Itu pengalaman mengajar saya pertama adalah di kursus komputer kebetulan Pak. Dan harus berbahasa Inggris. Nah, di era tahun 2000-an itu
computer literate itu masih suatu barang yang agak mahal ya, masih luxury gitu loh. Masih pakai Windows XP, mungkin ada yang tahu Windows XP gitu ya. Jadi untuk anak-anak PAUD sampai SD kelas 6 mengajarkan komputer itu masih barang yang langka saat itu. Gitu ya. Nah, beda banget kan sekarang gitu ya, kerasa banget bedanya. Kayaknya kalau nggak tahu komputer tuh kayaknya kemana aja udah hilang gitu loh ya. Kemudian setelah pandemi itu berbeda lagi Pak. Itu kerasa banget bedanya gitu. Kalau zaman sebelum pandemi anak-anak masih bisa retensi untuk fokusnya masih 1 jaman lah, masih bisa menyimak. Tapi dengan semakin kesini lebih pendek dari 30 menit bahkan. Jadi bagaimana tuh gurunya harus bisa mengemas suatu pembelajaran supaya anak-anak betah untuk menyimak. Itu terasa banget. Makanya dibutuhkan guru kreatif ya. Kalau monoton aja anak-anak udah hang tuh. Dia baru 30 menit udah hang gitu ya. Oke, kalau dari Bu Maya? Iya. Benang merahnya kalau dari saya sebetulnya yang sangat berbeda itu adalah tuntutan kreativitas dari seorang guru. Gitu. Kalau nilai atau karakter sejak dulu kita memang sudah dituntut untuk membentuk karakter anak juga gitu. Tapi yang tidak dipungkiri seperti uraian Bu Dian tadi, perkembangan teknologi gitu ya, yang disampaikan Bu Dini juga, sehingga itu mengubah pola belajar anak, pemahaman anak, dan guru itu dituntut untuk bisa menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh anak. Perbedaannya di situ. Jadi saya sejak pertama kali berkecimpung di dunia pendidikan itu memang sudah masuk di sekolah yang metodenya itu active learning. Nah, itu berkelanjutan dengan pola kreativitas yang berbeda tentunya, sesuai dengan perkembangan zaman tadi. Kalau rentang konsentrasi anak, sejak dulu juga saya sudah ketemu tuh anak yang rentang konsentrasinya hanya 5 menit, 10 menit. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, kendala itu harus diatasi oleh guru dengan kreativitas yang bervariasi. Apalagi dengan banyak sekarang kita nggak bisa pungkiri ya, anak-anak sudah mengenal AI, kemudian gawai itu mereka sudah sangat fasih menggunakannya, sehingga perbedaan kalau menurut saya perbedaannya itu adalah tantangan buat kita sebagai pendidik. Gitu. Nah ini benar nih, menarik nih Bu ya. Cuman kita baru baca nih ya dari majalah Tempo baru tahun 2024 ini menyatakan bahwa anak-anak Indonesia itu tingkat IQ rata-ratanya hanya di 78,9. Nah, ini kan tantangan tersendiri nih. Jadi penyebab kenapa sekolah di Indonesia itu sangat jauh di bawah sekolah di luar negeri, kita sudah pernah bahas bahwa faktor-faktornya banyak ya, dari sisi gurunya, dari sisi supportingnya. Nah, ada juga nih dari sisi IQ anak-anak gitu. Gitu. Ya, anak-anak Indonesia nggak semuanya begitu, tapi ini kita bicara rata-rata gitu ya. Mungkin di pedesaan sama di perkotaan agak beda gitu. Di pedesaan ada juga yang mencuat gitu ya, yang IQ-nya tuh jauh di atas, tapi rata-rata dibilang sangat rendah gitu. Nah, ini bagaimana nih pendapat ibu-ibu ini, ibu-ibu guru ICMS dengan kondisi yang ada? Bu Dini dulu, jadi pindah ya Bu ya? Baik, pertanyaannya ke saya ya. Baik, kalau boleh saya tanya balik sama Bapak? Oke. Apakah Bapak percaya IQ itu satu-satunya penentu kesuksesan? Enggak, banyak. Tadi kan saya bilang faktornya banyak. Nah, tapi itu juga nanti mempengaruhi proses pembelajaran. Nah, kan, ini gimana nyikapin ini nih? Ya kan, saya percaya bahwa Allah memberikan keunikan yang berbeda-beda ya kepada setiap anak didik. Nah, ini anak yang kurang ini nih gitu ya. Ini gimana nih? Nah, peran guru kan? Nah, gimana? Ya. Kalau tadi kita bicara soal sekolah unggul gitu ya, menurut saya unggul itu
bukan karena menerima siswa yang memang IQ-nya sudah sudah tinggi gitu ya. Justru dengan menerima siswa-siswa yang spesial gitu ya, itu kalau mereka bisa lulus dengan tadi shaping karakternya bagus, dia jadi lifelong learner, itu baru sekolah unggul menurut saya. Jadi IQ itu betul kata Pak Ali tadi, itu bukan satu-satunya penentu gitu ya. Kita percaya bahwa kita juga sudah baca tentunya ada yang namanya multiple intelligences ya. Jadi Masya Allah itu memberikan kita banyak sekali tools ya untuk kita bisa berproses dalam hidup ini gitu ya. Kalau IQ hanya memotret mungkin hanya akademis saja gitu, padahal ada lagi sisi spiritualnya, sisi emosionalnya gitu. Mungkin dia juga punya kinestetik yang baik, dia seorang interpersonal yang baik gitu ya. Dia pandai untuk berbicara di depan umum, bahkan dia sangat nyaman sekali untuk bertemu dengan orang banyak walaupun dia kurang jago di bidang matematika misalnya. Nah, itu tentunya bukan cuma guru ya, tapi keterbukaan dari saat siswa itu masuk ke sekolah itu juga datanya harus diterima gitu ya, dalam artian kita satu tim nih gitu ya. It takes a village to educate a child gitu ya. Jadi ada orang tua, ada guru gitu, juga lingkungan sekolah, dan sekolah itu kan banyak ya, ada pemangku kebijakannya banyak sekali gitu. Jadi supaya anak ini bisa unggul, mohon juga dilihat gitu ya dari aspek-aspek yang lainnya. Kemudian bagaimana kita support anak itu supaya dia bisa unggul dalam bidang yang dia memang sudah bagus gitu ya. Dan untuk bidang yang lain yang memang masih ada ketertinggalan, setidaknya dia tidak terlalu jauh. Dan lagi pula IQ itu kan berubah ya Pak ya, dari tahun ke tahun gitu, seiring usia. Saya percaya lingkungan juga membentuk karakter gitu. Jika di daerah tadi kita masih lihat ketertinggalan atau ketimpangan dalam bidang pendidikan, dalam bidang sosial gitu, tapi ternyata di daerah perkotaan, bahkan di Jakarta aja kan masih timpang gitu ya sarana pendidikannya, tapi kita masih bisa loh kasih stimulus gitu, kasih stimulus sehingga IQ itu bisa meningkat ya, dari waktu ke waktu. Nah, Bu Dini pernah nggak ketemu waktu dari ngajar ya 2002 ya, anak yang tadi spesial tadi, terus diajarin, terus sekarang bagaimana Bu? Ya, ada beberapa case ya Pak ya. Apalagi saat itu saya masih anak baru lah gitu ya. Terus pegang anak yang memang special needs gitu. Komputer juga gitu kan, dan harus bahasa Inggris pula gitu. Waduh gitu ya. Itu sampai dipukul-pukul, Pak, keyboard tuh dipukul-pukul gitu. Ini tangannya basah semua, pegang segala macam. Jadi memang pendekatannya harus dari hati gitu ya. Kadang anak itu harus kita pangku, karena waktu anaknya masih kecil ya. Jadi dipangku, baru tuh pelan-pelan gitu. Sebenarnya saya nggak rekomen sih waktu itu, jangan dulu komputer harusnya gitu, karena anak ini kayaknya lebih gitu kinestetik gitu ya. Cuma karena ya udah kita akomodir dulu maunya seperti apa, kita bisa bantu atau enggak, ini sesuai atau enggak, kan kita main data juga ya Pak ya, bisa data anak ini bisa enggak dengan seperti itu. Tapi itu pelan-pelan sih, pelan-pelan. Nah, suatu ketika memang SD, jadi kan saya pegang di TK. Waktu SD-nya dia kembali bahwa saya ikut lomba gambar, katanya gambarnya di komputer, gitu. Dengan ikut aja nggak usah menang, itu tuh wow gitu. Jadi sebenarnya yang udah dipukul-pukul, udah kacau gitu ya. Iya. Alhamdulillah itu kayaknya itu satu yang buat saya rewarding banget. Iya, oke. Nah, Bu Maya kan bidangnya literasi nih gitu ya. Nah, Bu Maya, kenapa ya Bu, kok di Indonesia literasinya tuh sangat rendah ya, dibandingkan dengan Malaysia? Kita masih jauh ketinggalan, apalagi sama Vietnam, Thailand, wah masih jauh lah gitu. Nah, ini kenapa sih Bu, apa sih ya yang terjadi gitu loh? Iya, literasi ini kan sangat berkaitan juga dengan pola pikir ya, budaya pola pikir. Saya di kelas itu seringkali menceritakan pengalaman saya berteman dengan orang-orang asing gitu ya.
yang mereka menunjukkan minat baca yang tinggi. Jadi walaupun antri di satu tempat, mereka tuh baca. Gitu. Itu saya sampaikan. Di transportasi mereka baca ya? Iya, mereka di sambil api, di gitu. di halte sampai di rumah pun itu di berbagai area tuh punya buku. Jadi kalau saya mengamati memang kita belum atau kita masih perlu menumbuhkan minat baca. Dan saya sangat yakin minat baca itu asalnya dari rumah. Karena pendidikan pertama seorang anak adalah ibu ya, Umi, dan rumah tentunya. Nah, ketika kedua orang tua tidak menunjukkan minat baca yang tinggi, tentunya si anak juga akan melihat copy paste dia. Iya, melihat role model dari kedua orang tua. Jadi faktor yang utama ya, aspek yang utama yang mempengaruhi tingkat literasi yang rendah di Indonesia itu adalah secara umum minat baca gitu. Nah, kalau saya lihat lingkup yang kecil sekolah, nah kalau misalnya di rumah kita tidak bisa, artinya di rumah setiap rumah mungkin punya budaya yang berbeda-beda. Tapi yang bisa kita lakukan di sekolah, kita menciptakan budaya itu, dan bukan hanya di sekitar kelas, tapi juga semua pihak yang ada di sekolah itu tentunya kita perlu ajak untuk meningkatkan literasi. Kegiatan yang sangat sederhana misalnya membaca bersama. Jadi kalau di luar negeri itu ada, mungkin Bu Dian juga pernah ya menyaksikan, kalau saya kan menyaksikannya dan diceritakan tuh oleh teman-teman orang asing aja. Mereka tuh kadang membaca buku bersama tuh di taman gitu, di park gitu. Jadi misalnya maksudnya membaca buku bersama bagaimana? Misalnya gini, ada buku terbaru lah, terbitan terbaru. Misalnya Bu Dini ini mengajaklah teman-temannya gitu, atau mengundang secara gratis gitu ya, membaca di sebuah taman gitu. Nanti membaca itu kan seperti storytelling, jadi kita membacakan, ada yang mendengarkan gitu. Nah itu salah satu kegiatan mungkin yang di konsep saya ya untuk ICMS, saya ingin gitu ada kegiatan seperti itu, paling tidak menarik dulu nih, karena kan untuk membentuk satu perilaku atau sebuah budaya gitu, apalagi membaca itu kan diperlukan satu proses juga ya, nggak bisa satu malam simsalabim anak-anak tuh seneng baca. Jadi pertama memang kita harus adakan kegiatan yang menarik dulu nih mereka datang minimal gitu. Jadi ya itu tadi saya menurut saya sih mengapa masih rendah ya, karena minat bacanya juga masih rendah. Minat bacanya memang melihat dari pengaruh dari rumah masing-masing ya Bu. Iya, nah betul. Sekarang kita di ICMS ya, kan kita mau meningkatkan keunggulan anak-anak ya, tadi tuh salah satu faktornya ya dia harus senang membaca. Iya, betul. Karena kan knowledge didapat dari membaca. Iya, betul gitu. sekali. Tadi Ibu bilang mau melakukan ini di ICMS. Nah, gimana caranya, Bu? Iya, ini tentu saja bukan satu proyek yang individual ya. Artinya komprehensif gitu. Semua pihak itu berkaitan. Jadi kalau misalnya memang kita sepakat untuk meningkatkan literasi di lingkup ICMS, kita harus lakukan itu bersama. Artinya mungkin ada satu kegiatan yang bisa dilakukan di semua mapel gitu. Mata pelajaran semuanya ada tuh, misalnya kegiatan reading bersama gitu. Misalnya sosiologi, kalau sosiologi mungkin masih banyak hal yang menarik ya. Mungkin yang masih agak membingungkan bagi guru mapel adalah matematika misalnya. Buku cerita apa gitu yang berkaitan. Tapi sekarang sudah banyak komik-komik matematika gitu. Nah itu sebetulnya satu kegiatan paling tidak 35 menit itu ada kegiatan di kelas, mungkin tidak harus gurunya yang membaca, mungkin bisa siswa itu membaca bersama. Nah nanti gurunya itu mengulang lagi, misalnya tadi kamu dengar ceritanya gimana, karena indikator anak memahami sesuatu itu adalah dia bisa menceritakan kembali. Makanya di sekolah-sekolah sebelumnya itu ada kegiatan membaca, kemudian masing-masing anak itu diminta untuk menceritakan kembali, gitu, baik secara kelompok maupun individu. Dari situ kita bisa melihat ini anak memahami cerita atau enggak, menyimak atau enggak, punya minat atau enggak. Nah itu sih. Oke Bu, ini kayaknya mesti nanti kita bicarakan ya bersama-sama dengan semua guru di kurikulum juga dengan kepala sekolah.
supaya minat membacanya harus lebih meningkat. Nah, nanti kita sama-sama ya komitmen ya untuk meningkatkan itu. Nah, Bu Dian, Bu, Ibu kan banyak di luar negeri ya pengalaman mengajar. Apa sih Bu yang membuat selama ini tuh anak-anak di luar negeri tuh kok senang gitu ya? Kok mereka tuh jauh banget ya? Mereka lebih senang pegang buku. Jangankan anak-anak ya, yang dewasanya juga begitu ya. Rasanya tuh nggak ada ya mereka di tempat-tempat umum tuh nganggur gitu ya. Nganggur gitu ya. Mereka bawa buku. Yang mereka senang tentunya bukan buku pelajaran ya, buku-buku apapun yang mereka senang untuk dibaca. Nah, itu apa sih Bu sebenarnya yang membuat itu? Mungkin kalau saya ngerasakan ya, ketika saya masih kecil juga, waktu masih belum keluar itu, mungkin memang budaya orang Indonesia ya, saya terkenalnya itu memang sangat kurang minat membacanya. Berbeda gitu dengan sekarang juga sebetulnya saya lihat anak-anak remaja yang dibacanya itu kebanyakan di usia SMP ini ya, anak-anak kita saya perhatikan mereka beli buku-buku juga itu ya, tapi saya lihat kok bukunya novel-novel ya, novel-novel yang novel-novel remaja yang kelihatannya seru buat mereka gitu ya. Nah saya tuh sampai ya ingin ini aja, ingin tahu aja. Apa sih manfaatnya dari novel? Bukan kok saya mendiskreditkan bahwa membaca novel itu tidak perlu gitu, tapi cobalah seiring dengan bertambahnya usia, coba mencari sesuatu yang jangan hanya novel untuk memperluas pengetahuan. Misalnya seperti biografi seseorang ya untuk memotivasi. Kemudian hal-hal ilmu pengetahuan kan bukannya saya sebenarnya suka sains juga, jadi banyak hal di dunia ini yang banyak sekali kita belum ketahui. Apakah, saya pernah tanya, apakah kalian nggak penasaran? Misalnya, kok ini bisa terjadi begini? Kok ini orang bisa sukses? Kok ini begini? Gitu ya. Nah, kalau di luar negeri itu jiwa penasarannya itu yang besar. Jadi mereka itu akan melahap macam-macam genre buku, bukan hanya mereka juga baca juga buku-buku seperti komik, gitu. Berarti itu baca juga. Nah, oke. Jadi kalau kita bicara budaya gitu ya, kok rasanya itu udah lama ya kita posisi literasi kita kok nggak bergerak-bergerak gitu ya. Padahal kan upaya untuk itu sudah banyak dilakukan ya. Betul. Nah, Bu Dini ini berdasarkan dari pengamatan gitu, ngajarnya anak-anak pakai metode-metode yang berbeda-beda lah gitu ya. Gimana Bu, menurut Bu Dini ya? Apakah memang anak-anak itu maksudnya kurang keinginan baca itu? Maksud saya gini loh, oke tadi faktor-faktornya itu dari budaya, dari keluarga gitu ya. Ini di ICMS nih ya, Bu Dini udah mempraktekkan tuh ya. Ini gimana Bu? Kira-kira optimismenya ICMS ini bisa nggak ya dikencengin gitu ya, literasi dan gemar membaca itu? Kalau selama tahun ketiga ini ya, berarti 3 tahun saya di sini, ini sebetulnya saya lihat potensi-potensinya sudah bagus Pak. Jadi mereka itu sudah terbangun pola berpikir kritisnya nih. Nah itu. Tapi sayangnya masih ada itu tadi ya, paradigma dan budaya kayak ya udah sami nawatona aja deh. Sebenarnya saya mau nanya nih gitu, cuma nanti saya dibilang gimana gitu, kok banyak nanya apa gimana gitu. Sebetulnya anak itu sudah mau kenapa ya Bu? Terus kalau saya arahkannya coba cari tahu ada nggak literasinya, ada nggak dokumen tentang itu. Kalau di saya karena di sini di SMA saya sosiologi, wah itu malah seru banget kan ngajak anak-anak untuk cari dong gitu literaturnya gitu yang relate dengan itu. Apalagi kalau udah karya tulis ilmiah, wah itu kayaknya nggak habis-habis deh diskusi kita sama anak-anak. Tapi memang ya balik lagi, ada anak-anak yang semakin saya umpanin dia semakin cari. Ada yang
Bu, 2 buku aja cukup kan gitu. Jadi seperti itu. Mungkin kita bisa ini juga Pak, selain kita sudah punya perpustakaan digital, kita juga bisa lengkapi mungkin buku-buku textbooknya yang memang teori-teori klasik lah gitu ya. Jadi landasan teorinya biar mantep tuh mereka gitu, kayak tadi teori belajar, terus multiple intelligences gitu. Jadi selama ini kalau ada tugas untuk karya tulis ilmiah, dan saya arahkan juga tugas akhir bab gitu, saya arahkannya coba nulis dengan nulis kan kamu pasti baca gitu loh. Mau nggak mau baca. Oke, bagus tuh ya. Sekarang saya mau beralih ke mengenai mindsetnya anak-anak nih. Nah, di guru kesenian ya Bu Dian ya. Oh, anak-anak kan mikir gini, namanya kesenian tuh kan bakat ya. Wah, saya nggak punya bakat gitu. Akhirnya dia kayak hopeless gitu loh. Wah, udahlah, pokoknya kalau udah namanya kesenian saya nggak punya bakat, si itu aja gitu, yang maju gitu ya. Oh, saya orangnya orang yang nggak punya jiwa seni. Ada kan mindset kayak gitu ya Bu ya. Nah, itu gimana Bu? Benar gak sih itu Bu bahwa seni itu dari bakat gitu, kemampuan seseorang tuh karena bakatnya gitu. Nah, kalau benar atau enggaknya, bagaimana cara merubahnya supaya orang tuh kan namanya usaha tuh nggak ada istilahnya ya udah nggak bisa, saya ditakdirkan, kan nggak seperti itu ya. Pasti dia bisa berusaha supaya dia bisa melakukan itu. Gimana Bu Dian? Ya, kebetulan saya jadi teringat dengan kepala sekolah saya dulu waktu saya mengajar di Malaysia. Nah, jadi dia bilang gini katanya, Bu, anak-anak kita ini bukan dididik untuk menjadi Leonardo da Vinci atau Picasso gitu ya. Nah, jadi berarti tantangan juga buat saya gitu ya, bahwa bagaimana mata pelajaran seni itu bisa menjadi motivasi, artinya kalau yang berbakat tuh memang kita tidak menolak bahwa dia memang berbakat di situ, tapi bagi yang tidak berbakat, bagaimana pelajaran seni itu bisa memotivasi untuk pelajaran-pelajaran yang lainnya. Nah, itu jadi kan saya juga harus berpikir seperti itu, bagaimana. Kemudian saya teringat dengan pesan almarhum ayah saya. Jadi ayah saya ini orangnya militer, tapi dia multi talent. Jadi di olahraga dia berbakat, di seni juga berbakat. Nah, dia cerita dengan saya bahwa kita itu sebetulnya hidup itu 24 jam dengan seni. Oke, oh gitu ya? Iya. 24 jam dengan seni? Iya. Walaupun misalnya dia guru matematik gitu Bu ya? Betul. Jadi kan seni gimana itu, Bu mengaplikasikan 24 jam tadi? Ya, misalnya saja dari kita mulai bangun tidur kan. Jadi sebetulnya seni itu bukan hanya seperti menggambar atau misalnya melukis atau misalnya bermusik, menyanyi. Dan kan ada juga misalnya seni peperangan, itu juga the art of war, the art of life. Jadi kan banyak gitu kan seni kehidupan. Nah, kalau dibilang seni rupa itu berarti kan bentuknya saja. Tapi kan seni itu kita aplikasikan dalam kehidupan. Nah, gitu misalnya kalau yang gampangnya untuk anak-anak gitu, misalnya kita bangun saja, kita lihat situasi sekitar kita kan itu semua benda-benda seni kan. Interior rumah kita kan itu seni juga kan. Benda-benda itu juga siapa yang menciptakan, berkreasi ya, memang produksi, tapi kan ada desainernya. Ya dari mulai kita bangun tidur, kemudian kita mandi, makan, semuanya kan itu benda-benda seni. Itu kalau dari segi wujud fisiknya ya. Tapi dari segi kehidupannya, nah kita juga sambil mengajar bukan kalau semata-mata mengajarkan, oh cara membuat ini begini, tidak juga. Tapi kita isi dengan falsafahnya juga. Jadi kadang-kadang saya mengajar seni itu kadang saya ajak ngobrol kemana-mana, bahkan ke bidang ekonomi, sosiologi, politik, ekonomi, segala macam, sejarah gitu. Kebetulan karena saya suka membaca buku, jadi saya bisa cerita kemana-mana, jadi asik aja. Oh, itu jadi kemana-mana seni. Iya, ya. Jadi bisa. Kemudian ketika saya pertama kali pernah di-hire oleh International School waktu di Malaysia dulu, ada satu profesor, dia konsultan pendidikannya di situ, konsultannya, dia bertanya, terus bagaimana kamu mengajari anak sementara yang namanya anak internasional itu tidak semuanya bisa bahasa Inggris, terutama dari yang bangsa kayak Jepang, Chinese gitu ya, kemudian Arab gitu, atau misalnya bangsa-bangsa lain yang bukan dari West country gitu. Terus
Kan saya juga harus berpikir itu padahal lagi interview kan, gimana caranya gitu kan. Nah akhirnya ya insya Allah saya coba. Terus apa metode yang akan kamu pakai? Saya bilang saya pakai metode gambar. Oke. Jadi kebetulan kan saya ilustrator juga ya. Jadi gambar, ya bagaimana? Nah sekarang untuk mengajarkan suatu kata dalam bahasa apapun kan harus ada wujudnya. Misalnya kita kebetulan tidak ada bentuk apapun di atas meja kita untuk kita ambilkan contoh sebagai sampel supaya dia tahu bahwa benda ini namanya ini. Nah kita dengan gambar gitu ya. Baru dia tertarik, kebetulan dia juga ada interest juga dengan seni. Jadi situ saya di hire, diterima kemudian. Nah memang betul saya dapat murid-murid yang tidak bisa berbahasa Inggris, tapi mereka masuk di international school. Jadi mereka masih itu pertama kali mengajar semuanya membisu itu ya, bisu diam. Saya juga bingung, yang satu orang Jepang, yang satu orang Arab, satu orang Rusia ada, satu orang Albania, ada orang Turki. Saya juga bingung bagaimana caranya ini. Nah untung kita juga namanya guru kan persiapan juga ya Pak di rumah. Jadi kita baca-baca juga. Saya tanya juga dengan teman-teman orang Amerika yang dari yang memang native-nya juga. Ya sekarang ikut tema saja, kalau misalnya buah ya sudah apa tunjukkan gitu ya. Nah jadi dengan gambar. Jadi pertama kali saya menarik anak-anak itu, padahal itu udah usia SD SMP juga, bahkan SMA juga ada yang belum bisa gitu. Nah jadi saya gitu, saya pertama kali mengambil hati anak-anak. Kamu suka tokoh apa? Biasanya kan anak-anak senangnya kartun. Nah, itu kartun. Kalau anak-anak yang SMP SMA dia pasti sukanya anime. Gitu. Iya. Nah, kebetulan anak-anak saya juga usia remaja. Jadi saya buatkanlah mereka, walaupun cuma oret-oretan sederhana, itu mereka udah suka sekali. Yang tadinya nggak mau sekolah itu jadi senang sekolah. Jadi ya. Bahkan ada anak dari Arab Saudi yang dia tuh di negaranya sana pendidikannya kan sangat keras ya, saklek gitu, dia nggak kenal ini, nggak kenal gitu, masih mendingan kita. Itu ketika belajar seni itu dia bilang I hate art katanya, jadi dia benci dengan seni. Dalam hati saya, lihat suatu saat kamu bakal ngintilin saya kemana saya pergi. Dan sukses Bu. Ya alhamdulillah. Jadi anak itu kan kita punya studio seni sendiri ya, jadi apa kotor-kotor semua kan ada di itu, tidak menggunakan ruang kelas. Ya, jadi anak-anak itu betah di studio, di art studio karena, nah dari situ mereka ya semangat belajar karena ya itu tadi karena dari awalnya dari situ mereka jadi semangat. Oh saya harus kenal ini, kenal itu, karena terutama untuk orang-orang yang ini maaf ya yang dari berbangsa Arab tuh. Mereka tuh memandangnya seni itu apa sih gitu ya. Terus apa yang kamu anggap penting katanya. Penting itu hanya Arab aja gitu ya. Ini maaf ya, bukan ini pengalaman saya sendiri. Wah, penting Arab. Loh, emang negara kamu hidup dari mana? Bukannya kita perlu mempelajari berbagai hal untuk membangun suatu negara, untuk kemajuan negara kamu. Sekarang negara kamu maju itu kamu harus belajar teknologi, harus belajar ilmu pengetahuan dan lain-lain. Tadinya itu bersih tegang juga. Pokoknya yang penting itu sangat idealisnya sangat tinggi. Nah, tapi setelah dari situ kita ajak ngobrol ke sana kemari. Oh iya penting. Jadi dia suka. Gitu. Nah, sekarang bagaimana mengimplementasikan ini nih Bu ke ICMS? Nah, yang di ICMS ini agak sulit juga ya. Karena karakternya itu beda itu. Nah, kan karakternya sama-sama orang Indonesia. Kalau yang lebih susah yang di Malaysia dong. Beda-beda negara kan. Iya gitu. Betul. Karena mereka itu sudah memang rasa penasarannya yang tinggi itu. Jadi mereka ingin mengenal, misalnya ingin mengenal matematika. Kok matematika bisa kayak gini? Karena kita misalnya matematika itu yang dipelajari kan kebanyakannya teori ya. Misalnya 1 + 1 2, tahunya kan 2. Saya juga dulu belum tahu namanya belajar logaritma itu ya kan, kita belajar dulu geometri, trigonometri, logaritma. Saya kan nggak tahunya hanya rumus, karena dulu saya dari IPA. Jadi untuk apa sih saya belajar kayak gitu? Bukankah kalau kita belanja itu hanya perlu perkalian jumlah gitu aja ya nggak Pak? Nah setelah tahu-tahunya ketika anak saya ambil kuliah di informatika, ternyata untuk program-program itu harus belajar log dengan matematika aja baru tahu. Jadi mungkin dari situ kan anak itu penasarannya di situ. Iya. Jadi kalau ini saya ya sekarang juga saya selalu membawa anak-anak bukan hanya semata-mata belajar bahasa Inggris saja, itu saya ajak obrolin gini loh. Kamu tuh kan sekarang sudah hidup enak, tapi
berapa tahun kemudian misalnya nih, ketika orang tua kamu sudah tidak ada, kamu kan perlu satu ilmu kan, untuk kamu bisa bertahan hidup, untuk ini. Seperti itu. Baik, itu Bu. singkatnya saja. Ya, baik, Bu Dian. Iya. Nah, sekarang Bu Maya, Bu. Bu Maya, ini di awal tadi kan kita udah bicara mengenai butuhnya ide-ide kreatif ya. Ya, karena memang kalau tadi yang disampaikan sama Bu Dian kan, gimana sih Bu cara menarik minat atau penasaran anak-anak tuh? Kan tadi masalahnya anak-anak Indonesia kurang penasaran. Kalau di luar orangnya penasaran, jadi pengennya nanya. Nah, gimana sih supaya mereka tuh dalam bidang Ibu sebagai guru bahasa Indonesia gitu ya, mereka jadi penasaran gitu loh sama bahasa Indonesia sampai pengen tahu lebih gitu. Gimana Bu Maya? Iya, kadang kita sebagai pendidik itu, ini juga tidak serta-merta ya saya berpikiran seperti itu, tapi belajar tadi, seperti tadi Bu Dini katakan, long life learning itu perlu sekali. Jadi memang di awal-awal saya juga mengamati gitu ya. Jadi kadang pendidik itu lupa bahwa anak juga sama seperti kita, punya kesenangan gitu ya, punya sesuatu yang dia minati. Kadang kita di kelas itu mungkin terlalu fokus dengan tujuan pembelajaran, materi yang akan diberikan. Kita lupa nih nanya, kamu makanan kesukaannya apa? Gitu. Nah, saya dari awal dulu, dari sekolah yang pertama itu memang diarahkan ke situ untuk sebelum memulai itu kita sapa dulu nih anak-anak. Dari situ biasanya selain referensi-referensi informal lainnya ya, kita bisa dapatkan dari internet, dari buku-buku lain. Sebetulnya seringkali saya mendapatkan ide itu dari percakapan sederhana dengan anak-anak gitu. Dari menanyakan hobinya, kemudian kamu kalau pulang sekolah di rumah ngapain aja gitu. Dari situ nanti saya akan muncul ide, oh nanti saya mau lakukan kegiatan ini dengan anak-anak gitu. Sehingga dari situ pertama kita juga menjalin keterikatan, bonding gitu. Kita anak itu merasa yakin kita merasakan juga apa yang mereka rasakan. Mungkin ketika saya memberikan tugas, aduh susah Bu, oh susahnya yang mana? Atau yang mudah yang mana gitu. Nah, itu sebetulnya salah satu cara saya untuk memancing anak juga aktif di kelas dengan menanyakan minat mereka, kesukaan mereka, atau mereka punya ide apa. Jadi saya selalu berusaha mengaitkan materi. Saya melihat materi itu untuk semua mapel sebetulnya itu pasti ada kaitannya dengan minat anak. Nah, satu-satunya cara yang saya gunakan selama ini adalah melibatkan kesukaan anak itu masuk ke dalam materi. Gitu. Misalnya barusan nih kelas 10, tapi sebetulnya persiapannya beberapa minggu yang lalu. Kita ada materi teks diskusi. Jadi saya membiasakan anak sebelum pertemuan selanjutnya saya sudah beritahu. Kenapa? Saya ingin anak-anak sudah punya persiapan. Jadi saya sampaikan ke anak-anak, kalian masuk ke kelas Bu Maya dan semua kelas guru-guru yang lain itu bukan dengan kepala yang kosong. Sudah ada materi, kalian baca, kemudian kalian tanya apa yang kalian tidak pahami dari materi itu, gitu. Nah, jadi seperti teks diskusi saya tanyakanlah, apa sih yang kalian ketahui gitu, atau apa masalah apa yang kalian hadapi saat ini. Kita mau diskusi apa. Jadi saya libatkan ide-ide dari anak, gitu. Pertama, mereka merasa saya menghargai mereka karena saya mendengarkan pendapat-pendapat. Bahkan ketika saya mengajar SD pun kelas 1 saya sudah membiasakan seperti itu. Kalau dulu kan memang masih menggunakan bilingual ya. Jadi, what is your plan today? Oh, we want to do this. Okay, let's do it. Kadang apa yang ada di rencana pembelajaran itu bisa berubah di lapangan karena sesuai dengan misalnya ide dari anak-anak. Nah, itu salah satu cara saya untuk pertama untuk ide kreatif saya juga, dan juga mengajak anak, menstimulasi anak, merangsang anak untuk memberikan ide-ide tanpa mereka sadari ya sebetulnya. That's good idea, let's do it gitu.
Nah, itu sih Pak. Jadi mereka turut gitu ya? Iya, mereka merasa terlibat. Terlibat, gitu. oke. Bu Dini yang udah lumayan ini ya, lama di sini ya. Selama ini anak-anak ICMS tuh gimana sih Bu? Mereka tuh udah punya ide-ide tuh gak gitu? Sebelum masuk kelas tadi kan bagus tuh ya disampaikan sama Bu Maya juga sama Bu Dian. Kalau kita masuk kelas, kalau kosong, anaknya kosong kan kita kayak gimana ya, cuman satu arah doang gitu ya. Betul. Nah, anak-anak ICMS bagaimana Bu selama ini Bu gitu? Ya, sebetulnya dengan kurikulum yang padat ya, karena kita di boarding tentunya mereka dari jam 4 itu sudah dalam keadaan ngantuk bahkan gitu ya, memaksa diri mereka untuk siap menerima gitu ya. Kemudian kita mulai pelajaran di 7.15, 7.30 gitu. Ada memang anak-anak yang belum siap secara mental, belum siap. Nah, itu juga sebagai guru kita harus bisa beradaptasi. Tadi Bu Maya bilang betul, nggak bisa stick on the plan. Kita memang punya tujuan pembelajaran, tapi kadang-kadang it doesn't work at all. Gitu ya. Jadi bagaimana seorang guru itu harus bisa sangat-sangat fleksibel, sangat-sangat adaptif, sangat-sangat lentur menghadapi semua yang akan terjadi di kelas pada hari itu. Gitu. Jadi memang perlu diakui bahwa kadang mereka masih ngantuk Pak, masih apalagi jam pagi ya. Alasannya Bu tadi begini. Ada mungkin Bu tadi saya nggak kebagian mandi. Apalagi waktu saya masih ngajar di SMP ya, wah itu sudah hari-hari kamu nggak mandi ya. Oke, gimana kalau kita kasih 10 menit dulu deh gitu, kalau nggak ya kita fisik dulu ya, gerak fisik. Biasanya saya ajak dulu ke taman atau gimana gitu, sama kayak mungkin diskusi awalnya kira-kira anjing logis apa sih, bentuk apa sih gitu. Sesimpel itu. Atau mungkin baca angin, kira-kira anginnya kemana nih gitu. Kira-kira keciumnya bau aroma apa ya, sesuatu kita aroma apa, mungkin hal-hal yang fun dan ya buat mereka menarik minat mereka lah gitu. Jadi kalau misalnya mereka ya karena nggak sempat karena sibuk dengan kegiatan yang banyak gitu ya Bu ya, kosong nih Bu di kelas Ibu dia belum baca lah istilahnya ya, belum siap lah ya. Jadi dipancingnya dengan hal-hal yang begitu ya Bu ya, supaya mereka jadinya ngerasa wah jadi ikut juga andil gitu ya. Iya, harus berasa rumahnya dulu gitu ya, mungkin ketemu ibunya gitu. Itu tadi kalau kita juga harus pakai hati ya, karena nggak bisa nih kita push kita hari ini harus selesai ya bab 2 gitu. Kayaknya nggak mungkin gitu, harus fleksibel. Jadi it's okay buat kamu yang sudah bisa sampai bab 2, Ibu kasih rewardnya apa, kasihlah mungkin dia boleh menulis sesuatu atau mungkin menggambarkan sesuatu, atau mungkin sekedar Bu boleh jajan ya di kantin pagi-pagi, ya sudah kalau kamu selesai nggak apa-apa. Tapi yang belum sebentar yuk sama ibu dulu, atau kita ajak ya gimana ya supaya dia bisa tune in dulu gitu ya. Gitu ya, sudah stay tune, alhamdulillah gitu ya. Baru ya jalan lagi gitu ya. Gitu. Ya kata orang bilang itu kalau kita mau ngajarin anak-anak, penuhin dulu perutnya, baru dia bisa masuk gitu. Kalau dalam keadaan lapar nggak bisa dong ya. Betul Pak. Bahkan memang kadang saya bawa cemilan gitu ya. Ya reward gitu. Ada yang manis, yang asin gitu. Pertama mungkin kalau kelasnya saya tahu mungkin kelas ini mereka kurang ter-challenge, kurang terstimulus. Biasanya saya masuk udah kasih cerdas cermat ya. Kalau enggak, ada memang kelas yang Bu challenge-nya ini dong, masukin ini bola basket kering, baru kita mau 10 menit ya. Jadi kenapa ya kelas sosiologi kok isinya olahraga gitu? Betul, jadi buat mood ya. Bu, itu dengan kondisi kayak begitu, ICMS bisa ketinggalan nggak sih Bu dengan sekolah yang lain? Misalnya kalau sekolah yang lain kan karena aktivitasnya kurang, jadi dia bisa belajar dulu gitu ya. Sedangkan anak-anak ICMS kan jam 3 mesti sholat tahajud gitu ya. Nah itu gimana Bu? Ketinggalan nggak Bu menurut Bu Dini dibandingkan dengan sekolah yang lain? Justru menurut saya ada sisi keunggulan ya Pak ya. Kan memang karakter ya. Kita sekolahnya sekolah karakter. Bukan sekolah yang seperti di luar sana itu tadi. Justru kita challenge mereka untuk membangun habit belajar dengan tight schedule. Bagaimana kamu bisa komit dengan
apa tadi, kamu punya janji apa sama orang tua, janji apa dengan ibu sebagai guru gitu ya. Ada kok Pak anak-anak yang memang harus berulang kali diingatkan gitu, tapi ada yang saya luar biasa kagum anak ini dari zero sekarang udah wow gitu, dia punya habit belajar, dia punya komitmen, bahkan menyelesaikan tugas itu sebelum deadline-nya gitu. Jadi perkembangannya yang sudah sangat bagus gitu. Iya, justru karena memang paginya sudah dibangun lebih awal, itu bahkan dia bahkan lebih siap. Walaupun dia ngantuk, dia gimana caranya, itu challenge itu yang memang terus menerus ya, karena nggak bisa cuma di kelas saya, pasti juga setelah kelas saya ada kelas siapa, itu yang memang harusnya continuity-nya ada. Oke, thank you Bu. Bu Dian, menurut Bu Dian, guru apa sih Bu yang bisa disebut sebagai guru yang kompeten? Gimana tuh Bu? Kriterianya apa sih gitu? Mungkin kalau setiap orang itu berbeda-beda ya Pak ya. Kalau menurut saya itu kita mengambil kepada prinsip Islam ya, bahwa ibu itu kan madrasah yang pertama. Ya, jadi pertama tonjolkan sisi keibuan dulu. Jadi kalau gurunya Ikhwan, bapak-bapak gimana? Beda ya Pak. Ya tentu saja kan ada batas-batasannya. Tapi maksudnya dengan jiwa keibuan itu artinya kita itu mendidik tuh dari hati gitu. Bukan karena ini loh misalnya kurikulumnya ini itu. Terus kemudian harus mencapai target ini. Tadi seperti yang sudah diberikan Bu Dini juga kan tidak bisa kita serta-merta. Tapi kalau jiwa seorang ibu itu mendidik anak itu benar-benar dari hati, bukan karena saya udah digaji di sini misalnya, atau karena saya menuntut ini, atau karena saya target pemerintah harus begini. Tidak, tapi ada nilai-nilai lain. Jadi artinya memberikan tenggang waktu atau memberikan kebijaksanaan selayaknya seperti seorang insan ibu atau orang tua itu. Kan ada juga kan guru yang ya maaf ya, tidak semua, ada yang seremonial saja, masuk kelas, tunaikan kewajiban, bye-bye. Kan ada juga ya. Tapi kan kita kadang-kadang harus menyelami psikologi anak juga kan. Misalnya anak itu bagaimana, apakah ada sesuatu, atau apa, kita kan harus care juga. Jadi itu satu. Kemudian dedikasi. Iya, kalau tidak ada dedikasi, mungkin hanya sebagai batu loncatan. Ya, jadi persyaratan untuk menjadi guru kompeten salah satunya adalah harus punya dedikasi. Kalau pendapat Bu Maya? Iya, saya menambahkan sih, saya sangat setuju ya, berdedikasi itu salah satu prinsip yang harus kita miliki gitu ya. Artinya berdedikasi di sini bukan hanya sebagai pendidik gitu, sebagai diri pribadi juga kita harus punya dedikasi dan kita punya komitmen. Nah, saya yakin semua pendidik di seluruh dunia itu punya komitmen gitu. Komitmen dia membentuk seseorang yang bukan hanya dituntut mempunyai hard skill gitu ya, tapi soft skill juga perlukan. Jadi memang guru dituntut untuk berkompeten dalam bidangnya, khususnya saya bilang bahasa Indonesia, saya harus menguasai. Tapi selain bidang itu ya tadi yang dituntut juga adalah soft skills. Jadi terkadang di awal sesi itu saya buka dengan obrolan yang memasukkan nilai-nilai soft skill, seperti kamu pernah bertanya nggak sih dengan diri kamu sendiri, kamu belajar tuh buat apa? Gitu. Satu pertanyaan aja untuk mereka bisa diskusikan, mungkin 5-10 menit di awal, sehingga itu menjadi penguat mereka. Dan juga saya ingin menumbuhkan rasa curiosity yang mungkin memang harus selalu ditingkatkan sih, rasa ingin tahu itu, gitu. Karena rasa ingin tahu itu akan meningkatkan semua kompetensi anak-anak gitu. Dari rasa ingin tahu dia kan mau tahu macam-macam seperti tadi yang Bu Dian katakan, bahwa di luar itu memang curiosity-nya tuh tinggi ya. Mereka ingin selalu belajar. Nah, itu yang kita harus bisa membangkitkan rasa ingin tahu anak itu. Gitu. Kalau Bu Dini? Menambahkan juga ya Pak ya. Masya Allah nih. Mungkin kita tidak bisa mencapai level guru tanpa sebelumnya jadi siswa kan. Waktu kita jadi siswa kita lihat gurunya kayak apa ya. Jadi saya kadang memposisikan gitu, saya ingin dilihat oleh siswa saya sebagai pribadi yang seperti apa. Gitu. Kalau saya pengen siswa bisa belajar lebih giat gitu,
kok saya nggak nyontoin belajar ya? Ya gurunya berarti harus belajar lebih banyak dong dari siswanya. Gitu ya. Jadi bagaimanapun gitu ya, sesibuk apapun sempatkan untuk upgrade diri gitu ya. Mungkin belum bisa untuk ke jenjang berikutnya ya, kita banyak kursus ya, apalagi kalau sekarang kursus yang ditawarkan banyak banget. Iya, tinggal mau atau enggak. Iya, walaupun kadang ya harus keluar kocek pribadi gitu ya, tapi memang kalau diniatkan untuk saya ingin bisa nih skill yang ini, skill tertentu, ya sudah gitu, kita komit untuk itu. Bahkan kadang di Sabtu Minggu gitu masih ada diklat gitu, kadang juga diprotes sih sama keluarganya, masih buka laptop gitu. Tapi ini penting banget materinya ya. Ya, oke, baik. Ini pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan ya, himbauan buat tiga-tiganya nih, guru-guru ICMS yang sudah malang melintang mengajar ya. Tolong share kepada penonton kita, netizen kita ya, mengenai hal-hal baik apa saja ya yang bisa disampaikan, baik untuk orang tua murid, baik untuk muridnya sendiri, atau untuk sesama guru. Silakan dari mulai Bu Dian dulu. Secara umum saja ya Pak. Secara umum silakan. Karena saya juga sebagai orang tua yang kebetulan mempunyai anak banyak, tidak cuma satu ya. Jadi saya tidak pernah membeda-bedakan anak. Jadi kalau ada anak kita misalnya mempunyai kemampuan lebih, nah itu kita jangan membeda-bedakan anak. Karena semua anak mempunyai bakat yang sama. Jadi kita harus adil dengan anak dan jangan membanding-bandingkan. Karena itu akan membawa pengaruh yang untuk psikologi anak dalam hal belajar. Mungkin anak akan menjadi kecil hati atau bagaimana, itu sangat disayangkan sekali. Nah itu dari saya. Thank you Bu Dian. Bu Maya silakan. Iya, saya mungkin ini ya mirip ya untuk para orang tua, karena saya juga orang tua. Yang saya pesankan untuk para orang tua itu adalah dukunglah anak, dukunglah anak. Kadang orang tua itu suka lupa ya bahwa anak itu punya jalan hidupnya sendiri, punya minat sendiri. Terkadang saya menemukan beberapa orang tua, nggak satu nggak dua, mungkin terobsesi dengan cita-citanya, lantas ingin anaknya mewujudkan obsesi orang tua. Nah, jadi pesan saya, Bapak Ibu, dukung anaknya, apapun minat anak itu, mohon diberi kesempatan untuk membuktikan potensi anak. Oke, thank you Bu Maya. Bu Dini. Ya, menambahkan juga mungkin ya, jadi karena tadi perjalanan ya, pendidikan adalah sebuah perjalanan yang panjang. Nah, dalam perjalanan ini tentu ingin dong ditemenin. Nah, anak-anak juga mungkin Bapak Ibu bukan cuman quantity tapi quality gitu ya. Karena saya juga ibu bekerja, jadi semaksimal mungkin saat saya di rumah bisa punya waktu berkualitas bersama anak-anak. Apalagi orang tua ICMS juga kan orang-orang sibuk, orang-orang hebat gitu ya. Mungkin secara materi sudah bisa memenuhi kebutuhan Ananda semua, tapi percayalah kehadiran ayah bundanya mungkin itu yang sangat-sangat dirindukan oleh Ananda. Gitu. Oke, thank you Bu Dini. Wah, ini kita mesti kasih aplaus dulu nih ya. Pesan-pesan daripada guru-guru ICMS. Jadi sebenarnya pertanyaan masih banyak nih. Waktu jualah, akhirnya saya harus mengakhiri podcast ini. Sangat banyak tadi ya yang disampaikan, yang diulas buat para netizen kita. Semoga ini bisa ditonton oleh banyak orang tua murid dan juga orang murid gitu ya, yang menginginkan anak-anaknya menjadi orang yang sukses ya. Terima kasih sekali lagi Bu Dian, Bu Maya, dan Bu Dini. Terima kasih. Nah, sebelum ditutup, buat para netizen ya, tolong kalian kasih tanggapan ya, bagaimana kualitas guru di Indonesia. Bikin tanggapannya di kolom komentar supaya nanti kalau ada waktu kita akan bahas. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.